Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Daniel Megawa di channel YouTube Komunitas Pajak Mania. Nah, kali ini saya tidak sendirian. Ya. Pada kesempatan kali ini saya bersama Pak Andum Subagia SEMSI gitu. Nah, pada kesempatan yang berbahagia pada sore hari ini senang sekali ya Pak Andum sudah bisa bergabung bersama kami, Pak. Ya. Nah, ada pepatah tak kenal maka tak sayang, Pak. Jadi silakan Pak memperkenalkan diri dulu sekilas. Iya, saya senang sekali dikunjungi sama Pajak Mania ya. Iya. Dari awal kita ngeliat anak-anak muda, terus profesional yang punya passion di pajak ini ngumpul ya. Ya kayaknya cocok sama bisnis yang kita jalankan di konsultan pajak ya. Jadi kita konsultan pajak Win Partners. Sedangkan sekarang kita ada di Teh Gula Kopi. Teh Gula Kopi. Teh Gula Kopi ini kafe ya, kedai kecil ya yang kita siapkan sebenarnya. Ini ruang tamu konsultan kita sebenarnya. Oh gitu, baik Pak. Ya, baik, Pak. Idenya sederhana sih. Bikin ini nanti kalau kita konsultasi hitungannya per jam gitu ya. Jadi nanti ngopi-ngopinya setengah jam gitu. Jadi ininya 5 menit ya. Jadi hitungannya tetap 1 jam. Gitu. Baik Pak. Jadi memang saat ini kita sedang ada di Cafe Teh Gula Kopi di Alam Sutra Pak ya? Betul. Nah, jadi sebenarnya ini backgroundnya gimana Pak? Teh Gula Kopi ini apakah jadi satu dengan kantor Bapak atau gimana? Awalnya ini ruang tamu ya. Ruang tamu. Tapi ruang karena tamu tadinya. Ruang tamu terus ada orang yang hilir mudik nanyain jual kopi enggak ini. Akhirnya ya sudah jualan sekalian. Oh ya, ini kan kenapa disebut Teh Gula Kopi? Jadi kita jualan teh. Ada berapa teh dari Taiwan yang dibahas sama teman kita. Gula ini gula merah produksi kita sendiri. Gitu. Oh ya? Jadi saya usaha gula merah ya. Nah, terus kopi makanya dicampur kita ada kopi susu gula merah itu yang sekarang lagi ini ya. Lagi ngetren Pak ya. Nah, kalau mau butuh gula merah, tapi minimal pesannya ya 1 truk L300 ya. Canda aja. Siap, jadi peluang bisnis ya. Jadi memang ini Cafe Teh Gula Kopi ini miliknya Pak Andum ini sudah memfasilitasi beberapa seri kelas pajak mania nih. Kelas pajak mania ini adalah sebuah series webinar gitu yang mengajarkan atau memaparkan mengenai beberapa topik nih seperti PPh Badan, transfer pricing, pemeriksaan pajak dan sebagainya. Kira-kira bagaimana Pak mengenai komunitas ini Pak menurut pendapat Bapak? Keren banget ya. Wah, terima kasih banyak Pak. Keren. Terima kasih banyak. Dari awal dulu kan saya sempat bergabung di Cita ya. Bareng sama Pak Yusmis. Iya. Itu kan ada tax cafe. Awalnya kita juga menyiapkan ini untuk tax cafe juga. Nah, jadi setelah sekarang akhirnya terwujud juga tax cafe kita gitu. Dan kayaknya akan panjang nih. Nanti di tempat baru kita juga akan lebih seru lagi. Oh, jadi nanti akan ada tempat baru, Pak? Yes. Di sini juga di ruko yang sama. Oh, jadi di nanti sini juga, Pak ya? Nanti kita background shoot-nya bisa ada berapa pilihan gitu. Mantap, ya lebih besar tentunya Pak ya? Ya. Luar biasa. Seperti itu. Oke Pak. Jadi memang Pak Andum ini sebagai konsultan pajak dan juga kita kan hanya akan ngobrol-ngobrol santai saja Pak tentunya Pak. Siap. Kita kan memang saat ini sedang dalam musim penyusunan SPT tahunan PPh Badan nih Pak. Saya yakin Pak Andum sendiri sudah bertahun-tahun, mungkin sudah puluhan tahun mungkin menyiapkan SPT tahunan badan. Mungkin kira-kira dari pengalaman Bapak apa Pak yang bisa di-sharing Pak mengenai penyusunan SPT tahunan PPh Badan ini Pak? Ya, penyusunan SPT PPh Badan. Saya mulai nyusun SPT PPh Badan atau lebih tepatnya mereview ya. Iya Pak. Dari tahun 97. Set. Lama sekali. Oke. Saya backgroundnya dari petugas pajak ya dulu ya. Oke Pak, iya Jadi dari pegawai DJP dan akhirnya beralih posisi di luar. Kayaknya panggilannya memang di luar. Kita lebih bisa banyak berkontribusi bukan di ini. Tapi dua-duanya kita bisa merasakan sih baik di ini.
Nah, apa namanya? Kalau SPT tahunan kan hajatan tiap tahun. Hajatan dong. Iya. Hajatan tiap tahun. Hajatan. Jadi kayak lebarannya wajib pajak ya. Boleh. Iya. Ya, Pak. Ya, apa dulu kalau bulan-bulan ini lagi rame-ramenya ya. Betul. Kantor pajak penuh, terus apa namanya? Mulai pelaporannya sudah pakai komputer, mulai sering hang. Nah, mungkin nanti yang kita bahas karena perkembangan pelaporan perpajakan yang sudah sedemikian rupa sekarang, jadi diatur lampiran-lampiran khususnya. Yang mungkin nanti kita bahas. Ya, nanti sebenarnya kita bahas, Pak. Tapi saya penasaran nih, Pak. Sejak tahun 97 itu, berarti kira-kira perubahan besar apa, Pak, yang sudah terjadi dari dulu di tahun 90-an sama di tahun sekarang, di tahun 2020-an ini perubahan yang paling besar tuh apa? Ini ya, dulu itu banyak manualnya ya. Banyak manualnya, jadi pengawasannya kurang ketat gitu. Jadi saya ingat karena manual kita ngecek bukti potong tuh sudah dibayar apa enggak itu susah ya. Itu dari sisi fiskus kayak gitu. Nah, sekarang karena sudah ada interkoneksi antar sistem ya, jadi lebih mudah dan apa namanya kita sekarang wajib pajak jadi lebih terawasi. Makanya kita mesti belajar supaya memenuhi syarat-syarat formalnya gitu. Jadi kan barusan kita juga sudah ada nih Pak kelas pajak mengenai SPT tahunan badan itu kita mempelajari mengenai koreksi, laporan keuangan, rekonsiliasi. Berarti dari dulu tuh sama seperti ini juga Pak? Kurang lebih sama. Tapi karena ini gini ya, apa namanya? Transaksinya lebih complicated. Sebenarnya transaksinya kurang lebih sama, cuman pengawasannya jadi lebih ketat ya. Jadi ini kan BUT diatur lebih lanjut, CFC diatur lebih lanjut gitu. Nah, form-form apa kelengkapan lampirannya nih sekarang jadi lebih detail lagi ya mungkin ya. Tapi cara menghitungnya ya kira-kira sama ya Pak ya? Kurang lebih sama lah. Kurang lebih sama. Baik, jadi memang teknologi ini yang menjadi pembeda ya Pak ya? Dari dulu sampai sekarang. Nah, kita pada hari ini Pak ingin membahas nih lengkap mengenai ini Pak, dokumen lampiran yang dipersyaratkan dalam SPT Pak. Diatur di PER atau Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 02 garis miring PJ garis miring 2019. Di sini ada keterangan atau dokumen lampiran yang dipersyaratkan dalam SPT. Nanti teman-teman bisa dilihat di sini di bawah sini gitu, akan ada peraturannya ditunjukkan gitu. Nah, lebih lanjut di dalam lampiran PER 02 PJ 2019 ini Pak, dokumen lampiran surat pemberitahuan badan ini ada cukup banyak Pak, ada 23 dokumen gitu. Nah, tapi kalau nggak salah ini nggak wajib semuanya Pak ya? Oh, ngikutin sama ini ya, wajib pajaknya ya? Nggak semuanya dilengkapi ya. Tapi ada dari dulu sampai sekarang ya ada lampiran-lampiran yang diharuskan gitu. Misalnya ya laporan keuangan. Laporan keuangan kan terdiri dari laporan rugi laba, neraca, laporan laba ditahan, daftar penyusutan, dan setoran pajaknya atau PPh 29-nya. Baik. Nah, yang sekarang ya pengembangannya aja. Kurang lebih sama sih. Akarnya juga sama. Cuman ya ini saya juga melihat di PER 02 itu ternyata sudah demikian banyak ya. Jadi saya semalam belajar nih. Ini KPA-nya udah saya siapkan. Oke Pak, jadi memang tadi yang wajib itu yang tadi laporan keuangan Pak ya? Ya. Nah, di sini kita juga sudah tanda-tandai nih Pak, beberapa dokumen yang wajib itu. Yang pertama ini Pak, surat setoran pajak yang dipersamakan dengan SSP PPh pasal 29. Nah, ini bila ada PP yang kurang dibayar. Gimana tuh Pak maksudnya Pak? Ini ya, apa namanya, kalau PPh pasal 29 kan sebenarnya menunjukkan setoran atas kurang bayar ya selama setahun. Nah, sekarang metode penyetoran sama pelaporan itu kan sudah berkembang ya. Jadi ada setoran secara elektronik ya. Bukti setoran pajak elektronik ya. Mungkin
transfer bank atau yang lain yang disamakan dengan pasal 29. Nah sekarang kan sudah ada beberapa payment gateway juga ada, kita bisa bayar lewat Tokopedia, nah itu difasilitasi di sini. Jadi kalau misalnya ada PPh atau pajak penghasilan yang kurang dibayar aja Pak ya? Ya, kalau misalnya lebih bayar atau nihil berarti nggak ada Pak ya? Ya. Oke, siap. Nih, kemudian yang paling penting kemudian adalah di nomor 6 ini Pak, yaitu daftar nominatif atas pengeluaran biaya promosi. Ya. Nah itu bagaimana maksudnya? Biaya promosi itu berarti kan kita mempromosikan atau seperti iklan gitu Pak ya? Nah itu kenapa tuh Pak harus dibikin daftar nominatifnya tuh Pak? Sebenarnya kalau daftar nominatif sejarahnya itu yang diminta untuk biaya entertainment ya. Oh sebenarnya pertama biaya entertainment. Awalnya entertainment ya. itu ada SE 27 tahun 86, kita urutkan dari itu ya. Siap. Nah itu kan biaya entertainment kenikmatan sesuai pasal 9 itu ya, pasal 9 UU PPh nggak bisa dikurangkan gitu. Tapi ada yang bisa dikurangkan dengan syarat-syarat tertentu gitu. Nah itu kalau promosi, tentunya promosi yang berkaitan dengan 3M terhadap penghasilan itu boleh dikurangkan. Jadi biaya promosi berkaitan dengan periklanan, biaya pameran produk, biaya pengenalan produk baru, dan biaya sponsorship ya itu tentunya itu bagian dari 3M ya. Yang tidak boleh, yang tidak boleh ya imbalan atau uang fasilitas yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan atau biasa disebut 3M itu ya tadi. Tidak berhubungan dengan 3M ya. Atau yang berkaitan dengan penghasilan yang dikenakan PPh final. Jadi harus dikoreksi fiskal gitu. Terus data yang dimuat ya kalau untuk biaya promosi ya data penerima, data penerimanya juga nomor, nama, NPWP, terus jumlah penghasilannya berapa yang dipotong nominalnya Pak ya? Betul. Nah, kalau nominatif ya itu ya sekalian agak lompat ya tadi ya. Ada nama tempat, alamat, tanggal, jenis, nama realisasi, posisi. Nah itu tapi data gitu aja. Prakteknya minta daftar nominatif ke klien-klien kita ya susah-susah gampang ya. Susah-susah gampang. Tapi ya bisa aja. Tadi kan Bapak bilang kalau berarti kan kita sudah membahas ini ya daftar nominatif untuk biaya promosi sama biaya entertainment. Itu berarti ada data-data yang harus disampaikan Pak ya tadi seperti tanggal, data penerima gitu. Nah, kita ketahui bersama kalau misalnya yang daftar biaya promosi atau biaya entertainment ini kan kemungkinan dikeluarkan oleh bagian marketing atau bagian sales ya mengenai entertainment ini ya. Berarti biasanya kan dalam metode reimburse Pak ya, metode reimburse ini berarti perlu nggak sih kira-kira membuat standar dalam reimbursement ini gitu Pak untuk bisa mengklaim tadi biaya entertainment atau biaya promosi ini? Ya tentu ya, karena kita banyak nangani case kalau di keberatan banding biaya entertainment itu jadi wilayah yang abu-abu ya. Jadi perlu distandarkan dan ini buat jurisprudensi kita. Kalau kita di satu case dengan standar perhitungan atau standar prosedur reimbursement yang sudah dimenangkan misalnya di satu kasus bisa kita pakai untuk pelaporan berikutnya. Nah, kalau dari sisi pajak bisa jadi mirroring juga gitu. Gitu. Mirroring itu juga nggak harus mengakibatkan hitungan pajaknya jadi gede. Mirroring juga bisa praktek yang sudah disetujui oleh DJP bisa dilakukan lagi gitu. Jadi memang di daftar nominatif ini sebuah keharusan Pak ya, agar ini biayanya dapat dibebankan Pak ya, jangan dikoreksi Pak ya. Betul. Ini walaupun aturan jelas gitu,
nanti tergantung yang baca peraturan juga ya. Ya, apa namanya? Kadang-kadang aturan jelas, selera petugasnya beda, hasilnya juga beda juga. Baik. Tapi suka ada sengketa nggak Pak mengenai hal ini Pak? Apakah bisa diselesaikan saja gitu, agreement-nya gitu? Tentunya bisa diselesaikan ya. Bisa ya, karena biaya entertainment itu kan untuk usaha itu hampir pasti ya ada di ini jamuan apa gitu ya. Ini kalau nggak dikurangkan, ada usaha-usaha tertentu yang biaya entertainment-nya juga gede gitu. Gede banget, nah, ini jadi ya mau nggak mau dari otoritas juga harus melihat ini juga harus dikurangkan. Kalau nggak dikurangkan pajaknya terlalu gede. Ya. Tapi yang pasti itu tadi patokannya itu tadi Pak ya, berhubungan dengan 3M, memelihara, menagih dan mendapatkan penghasilan, dan juga tidak berhubungan dengan final. Gitu. Itu baru bisa dikurangkan sebagai biaya Pak ya. Oke, siap. Kemudian yang paling penting ini Pak, di nomor 12 Pak, ini ada penghitungan peredaran bruto dan pembayaran final PP 46 tahun 2013 atau PP 23 tahun 2018 ini Pak. Nah, ini jadi memang menarik Pak, kan sejak tahun 2013 ini ada yang namanya PPh final 1% dan juga yang sudah diperbarui dengan 0,5%. Tapi kan sebelum itu belum ada Pak. Nah, ini pendapat Bapak gimana nih Pak mengenai hal ini Pak? Sebenarnya tujuan diterapkan peraturan ini ya, waktu itu berarti 2013 saya masih di DJP ya. Jadi itu mau dari DJP mau memperluas tax base gitu. Nah, terus apa coba masukkan potensi-potensi pajak dari wajib pajak yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan, itu dibikin sederhana, dibikin murah dan ya cukup dapat respon yang bagus, memang memudahkan gitu. Jadi memang memudahkan dan ya karena posisi SPT itu masih ini ya, apa namanya, self assessment ya. Jadi ya memudahkan untuk misalnya UMKM. Iya, dan juga sebenarnya kan ini kan tidak hanya untuk orang pribadi Pak, untuk badan pun juga bisa ya. Betul. Nah di tahun 2018 ini tapi ada aturan baru yang membatasi Pak. Misalnya untuk PT itu sampai 3 tahun aja gitu. Nah, kalau menurut Bapak ini banyak nggak sih Pak yang menyampaikan menggunakan ini Pak? Fasilitas ini? Banyak. Banyak ya? Termasuk di firma kita juga awalnya juga final, terus berubah jadi pembukuan gitu. Sebenarnya ini kan kalau 0,5% itu tarif 25% berarti apa namanya, profitnya berapa itu? 10% ya berarti ya. Nah, itu kan selama kita bisa menyelenggarakan pembukuan gitu, menyelenggarakan pembukuan terus net profitnya di bawah 10% sebenarnya ya nggak terlalu beda kan gitu. Jadi dimulai dari pengenaan PP 23 setelah 3 tahun ya akhirnya mau nggak mau dari UMKM itu harus naik kelas ya, harus menyelenggarakan laporan keuangan. Nah ini jadi kabar baik buat teman-teman pajak mania sebenarnya. Peluang untuk bisa melayani wajib pajak yang bergerak dari penggunaan PP 23 ke tarif pasal 17 itu berarti ya? Tarif pasal 17 jadi banyak sekali. Jadi peluang untuk konsultan juga lebih bagus ya. Oke, jadi memang peluangnya besar sekali Pak ya? Gitu. Oke, baik Pak. Ini memang kalau misalnya masih menggunakan PP 23 tahun 2018 atau PP 0,5% harus disampaikan Pak ya perhitungannya Pak ya. Penghitungannya baik. Kemudian yang paling penting nih Pak, ini sepertinya yang paling penting nih Pak. Itu juga gampang loh menyampaikan jumlah penghasilan brutonya, peredaran usahanya sama dikalikan 0,5% per bulan
sederhana. Ya, jadi 0,5% tarif 0,5% dikali peredaran bruto, Pak, atau gross sales ya, atau peredaran usaha gitu. Kalau misalnya bahasa accounting itu penjualan bruto. Ya, peredaran usaha ya, bukan penghasilan lain-lain. Itu. Peredaran usaha berarti semuanya berarti, Pak ya? Peredaran usaha ya, berarti dari ini apa namanya, dari penghasilan inti penghasilan intinya, berarti bukan penghasilan lain-lain. Baik. Nah, baik Pak. Nah kita kemudian mau bergerak nih Pak ke yang penting juga nih Pak. Ini salah satu yang paling penting yaitu ini Pak, dokumen penentuan harga transfer atau yang kita bahas itu transfer pricing documentation. Ini tadi kita kemarin juga sudah bahas Pak di salah satu kelas pajak ini mengenai dokumentasi penentuan harga transfer gitu Pak. Mungkin Bapak bisa sharing Pak bagaimana ininya hal-hal pentingnya mengenai dokumen penentuan harga transfer ini Pak? Ya, sebenarnya PMK 213 ya. 213 iya. PMK 213 itu jadi kayak beban ya buat wajib pajak dalam negeri ya. Dulu kan sebelum 2016 itu yang wajib TPDoc kalau bertransaksi dengan pihak yang ada di otoritas pajak luar gitu ya. Nah, sekarang dalam negeri pun juga ada tambahan ini ya, syarat syarat formal untuk kelengkapan SPT ya. Tapi juga mesti dilihat lagi ya, cek lagi yang mana yang berhak untuk melampirkan ini ya, TPDoc ini ya. Kalau nggak salah yang ada transaksinya Pak ya? Ya, transaksi afiliasi yang transaksi afiliasi di atas 50M gitu. Ya, kalau di atas 50, nanti dilihat lagi itu transaksinya atas barang berwujud. Barang berwujud nilainya sampai di atas 20M. Ya, itu wajib dilihat lagi. Nanti ada pembayaran bunga atau pemanfaatan intangible asset, ya, ada aturan. Nah, itu nggak semuanya harus kena dilihat dulu, tapi yang pasti kena kalau ada transaksi dengan otoritas pajak di luar dengan tarif di bawah tarif pasal 17 harus TPDoc gitu. Transaksi ini bisa macam-macam Mbak ya, bisa kayak pemberian uang pun bisa disebut sebagai transaksi ya, peminjaman uang gitu, pemberian. Bisa, jadi bisa, kan nanti transaksi pemberian uang kan nanti misalnya ada hitungan bunganya, gitu. Nah, itu bunganya kalau di bawah 5M ya, di bawah 5M yang bebas, kalau yang di atas baru ya. Jadi memang ini ya, memang menarik ya, transaksi ini bukan hanya jual beli berarti ya? Iya. Macam-macam ya. Ada pemanfaatan intangible asset, jadi nanti penggunaan paten, terus nanti perlu membayar royalti. Royalti, oke, menarik banget sih. Tapi di sini ada pembahasannya ikhtisar dokumen induk Pak dan dokumen lokal. Berarti ikhtisar ini berarti ada di lampiran khusus kalau nggak salah Pak ya? Lampiran khusus SPT itu harus diisi Pak ya? Betul. Dokumen induk master file itu kan di holdingnya, dan local file itu yang yang uji masing-masing transaksi itu wajar apa enggak gitu ya, amsleng ya gitu. Yang paling menarik ini ada penyampaian laporan per negara. Ini berarti untuk perusahaan-perusahaan yang udah multinasional gitu kali Pak ya? Betul. Kan ini ya masing-masing negara ini kan rezim pajaknya sendiri-sendiri, tarifnya sendiri-sendiri. Itu jadi ada model OECD, model ada berapa model. Nah, itu sekarang antar negara sepakat nih. Jadi kita terbuka semua nih pajaknya gitu. Jadi masing-masing kan berkompetisi nih mau majakin nih. Nah, masing-masing negara juga dari satu entitas ekonomi ini ya, karena dia beroperasinya di beberapa wilayah yang masing-masing berkeinginan
ngambil pajak dari wajib pajak yang sama gitu. Jadi niscaya kalau misalnya memang semuanya sudah dibuat ya dokumen induk, dokumen lokal dan penyampaian laporan per negara ini ya disubmit ya Pak pada tepat waktu Pak ya nanti di lampiran ini SPT tahunan badan ini baik Pak. Kemudian yang paling menarik ini Pak, ada yang ini juga Pak, lembar penghitungan nomor 19 fasilitas pengurangan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri Pak. Jadi ini yang menggunakan tarif pasal 31E Pak. Jadi untuk wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif 50% dari tarif sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat 1 yang dikenakan atas penghasilan pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. Ini ada tanggapan Pak mengenai hal ini Pak? Iya. Ini kan jadi ini satu lagi ya fasilitas untuk UMKM gitu ya. Fasilitas Pak ya. Ya, apa namanya sampai peredaran usahanya 50M bisa dapat pengurangan yang 50%. Nah, yang penting di sini cara menghitungnya ini. Cara menghitungnya cara menghitungnya kan berarti untuk penghasilan yang sampai 4,8 berarti itu dapat berapa jumlah penghasilan per total penghasilan yang di bawah 50M tadi kali penghasilan kena pajak itu yang kena 50%. Kalau tarif pajaknya 50% kalau kemarin 25% berarti 12,5. Nah, sekarang setelah Omnibus Law ini kan jadi 22. Dan kalau nggak salah akan turun lagi Pak. Akan turun lagi. Akan turun sampai 20 ya ceritanya ya. Nah, kalau tahun depan ya berarti 11% ya. Iya. Sekarang kan 11%. Sekarang turun lagi jadi 10%. Wah, luar biasa. Ya, kita kan juga harus bersaing ya sama negara-negara sekitar ya. Jadi kalau rate kita terlalu tinggi ya pajaknya lari ke negara yang kasih rate lebih rendah ya. Jadi bukan berarti penurunan tarif itu malah akan ini ya mengurangi penerimaan ya, bahkan justru itu tujuan itu agar masuk di sini semua uangnya Pak ya. Ya berkompetisi ya. Jadi kalau sekarang kan model usaha itu kan bisa dipisah-pisah, bagian sini yang produksinya, yang negara lain manajemennya. Nah, itu laporan keuangan kalau dikonsolidasi akan ketemu laba yang sama. Cuman dengan dipisah-pisah per entity itu bisa dipilih yang rate pajaknya paling rendah, situ kasih tebal labanya di situ. Gitu. Jadi sebenarnya balik lagi Pak ya, sebenarnya menurunkan tarif pajak itu bukan berarti mengurangi penerimaan, justru itu menyelamatkan penerimaan nantinya. Kan yang jadi kalau semua dilaporkan walaupun rate-nya lebih kecil, tapi kan ada objek pajak yang lain, ada hal-hal yang lain yang bisa diawasi gitu. Kalau nggak salah dulu juga PPh Badan ini pernah loh Pak, tarifnya itu apa namanya progresif ya? Dulu pernah ya Pak ya? Pernah progresif. Sampai 30% juga pernah sampai 30% ya. Ya. Hampir sama OP ya. Oke. OP malah sampai 35% ya. Pernah ya dulu ya? Pernah ya. Oke Pak, siap Pak. Jadi memang ya cenderung makin simpel ya. Cenderung makin simpel, tapi pengawasannya lebih ketat. Jadi memang ya ini menarik sekali sih yang nanti mungkin kita bisa bicara lebih lanjut mengenai hal ini Pak ya ke depannya Pak ya. Oke.